biasanya ini tidak akan saya ajarkan kepada orang-orang karena ini berbahaya baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain juga. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Nah, ketemu lagi dengan saya, Josian. Kita hari ini akan belajar tentang dropship, apa itu dropship, bagaimana hukumnya, dan bagaimana juga cara memulainya. Nah, sebelum kita belajar tentang dropship ini, jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Lalu like dan share ke sosial media teman-teman semua. Check it out! Teman-teman semua. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya dropship itu. Dan dropship itu adalah satu pekerjaan ya, satu pekerjaan atau ya jualan lah ya, kita bilangnya jualan dengan cara menjadi seorang perantara ya di dalam dunia online. Yang biasa dilakukan orang adalah mencari supplier lalu menempatkan foto produknya di marketplace, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan yang lainnya. Nah, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana cara kita mencari supplier ini untuk bisa bekerja sama dengan kita, si penjualnya, lalu nanti kita masukkan ke toko kita, baik itu di Tokopedia maupun Shopee atau Bukalapak dan yang lainnya. Nah, lalu apa-apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama tentunya cari supplier. Yang kedua berikutnya adalah kita membuat tokonya di marketplace. Jadi teman-teman selain membuat tokonya juga teman-teman harus men-setting tokonya sedemikian sehingga toko teman-teman terlihat baik. Jadi jangan asal ada. Baru kemudian yang ketiga itu adalah mengoptimasi gitu ya produknya supaya lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan baru, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk dropship adalah kita menjadi maklar atau penyambung daripada supplier kepada konsumen. Jadi kita ada di tengah-tengah. Nah, teman-teman bisa lihat juga sebagai gambarannya di gambar berikut ini. Nah, banyak sekali orang bertanya kepada saya, Bang, hukumnya itu seperti apa ya? Ada yang bertanya baik itu hukumnya secara hukum pemerintahan, baik itu juga bertanya hukumnya secara hukum agama. Nah, di sini saya akan menyebutkan mungkin secara general aja kepada teman-teman, selama itu tidak melanggar hukum Tuhan, hukum negara, ya, hukum pemerintahan, termasuk juga hukum alam. Nah, Anda sebenarnya bebas melakukannya. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dalam hal ini adalah yang pertama, Anda harus permisi dahulu kepada suppliernya untuk menjual kembali. Jadi ini prinsip dropship itu kan sebenarnya menjualkan kembali produk supplier di manapun, baik itu di Facebook mungkin, baik itu di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan seterusnya. Jadi kita yang pertama itu harus izin dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah dibolehkan atau diperbolehkan oleh si supplier, maka yang kedua itu adalah untuk mencari untungnya. Nah, banyak juga orang bertanya kepada saya, Bang, persentasenya keuntungan seberapa banyak gitu ya. Ada yang bilang, wah setinggi-tingginya, ada yang bilang juga, oh nggak perlu tinggi ya. Nah, ini mungkin secara general saya bisa katakan untuk keuntungannya, kalau bisa maksimal itu 2 kali lipat. Contoh, kalau misalnya Anda punya produk dengan harga misalnya 50.000, ya paling maksimal itu biasanya saya sarankan Anda jual saja 100.000 ya, kalau bisa di bawah itu. Nah, kalau misalnya Anda pemula bisa juga misal modalnya 50.000, Anda menjualnya 55.000 atau mungkin juga 60.000 supaya lebih mudah laku. Nah, itu hukumnya secara general ya. Kemudian yang ketiga itu adalah optimasinya. Ini penting juga ya teman-teman. Optimasinya ini banyak orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu hukumnya ya. Salah satunya adalah spam ya, kemudian juga melakukan teknik-teknik yang lain misalnya cashback dan lainnya. Nah, ini sangat-sangat dilarang. Nah, biasanya ini tidak akan saya ajarkan kepada orang-orang karena ini berbahaya baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain juga. Jadi 3 hal ini yang paling penting dari aspek hukumnya, baik itu ditinjau dari sisi hukum pemerintahannya maupun dari hukum agamanya. Jadi buatlah Anda sebagai penjual atau sebagai dropship
yang benar-benar aman dalam menjual kembali produk-produk dari supplier. Sip. Lalu yang ketiga adalah cara memulainya. Ini akan saya ajarkan secara berurutan supaya teman-teman nggak bingung. Yang pertama udah kita bahas tadi ya, cara memulainya itu Anda harus mencari terlebih dahulu suppliernya. Nah, di sini untuk mencari supplier ini Anda bisa berbagai macam cara, tapi akan saya buatkan satu cara untuk mendapatkan suppliernya juga di Tokopedia. Lihat video berikut ini. Oke teman-teman, perhatikan. Anda buka Tokopedia lalu ketikkan misalnya ya, contohnya sepatu sneakers wanita, lalu enter. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali, tapi kita akan filter satu-satu dengan cara seperti ini. Saran saya Anda cari yang dekat dengan Anda dulu. Contohnya kayak saya ya, seperti saya di Jakarta tinggalnya, maka saya pilih DKI Jakarta untuk lokasinya. Jadi saya mencari toko-toko yang dekat dengan saya, seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah pengirimannya itu kalau bisa Anda buka di sini ada Grab atau GoSend-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu ada supplier, bukan dropshipper ya. Itu Anda harus pilih untuk pengirimannya. Untuk dua itu aja sebenarnya udah cocok. Jadi kita tahu bahwa mereka bisa dikirimin GoSend sama Grab ya. Lalu kemudian teman-teman bisa tinggal cari lagi di sini yang paling sesuai ya. Paling sesuai itu lihat di ulasan. Jadi kita mulai dengan ulasan yang paling tinggi nih teman-teman ya. Kalau yang paling atas ini biasanya iklan, teman-teman cari aja yang agak ke bawah seperti ini. Nah, lihat di sini ada yang lakunya 225, ini artinya laku. Anda bisa klik kanan, open link new tab seperti ini. Lalu ini juga bisa, ini contoh aja ya, saya tunjukin ke teman-teman. Misalnya seperti ini, lihat. Setelah itu Anda bisa lihat tokonya, buka aja tokonya, klik di bawah sini seperti ini juga bisa dibuka seperti ini misalnya, atau misalnya seperti ini. Nah, kemudian perhatikan ya teman-teman, usahakan bintangnya itu banyak atau produk terjualnya itu banyak, menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar jualan gitu ya. Lihat juga ulasannya, kalau bisa bintangnya itu 4 di atas 4,5 4,6 gitu ya. Kemudian cari info tokonya, usahakan dapat nomor WA-nya ya. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, tapi perhatikan ini ada Gojek sama Grab-nya, itu udah bagus ya. Yang ini juga teman-teman bisa lihat, nah ini ya, lakunya udah banyak gitu ya, 4,6 juga, ulasannya juga banyak, jadi udah oke banget. Nah ini seperti ini ini contohnya helm ya. Kemudian yang ini juga teman-teman bisa lihat, nah ini 2100, 4,6, ulasannya lumayan banyak, ininya juga bintangnya lumayan oke ya. Teman-teman bisa lihat info tokonya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu nanti Anda tinggal cari cara untuk bisa menghubungi mereka. Biasanya di info tokonya sih ada, tapi ini enggak ada. Kalau tidak ada, caranya bisa chat penjualnya dulu seperti ini ya. Anda tentu login dulu ya, login dulu, terus kemudian nanti Anda chat penjualnya, lalu minta kontaknya, dan Anda bisa mengambil fotonya. Jadi Anda tinggal buka aja fotonya seperti ini, lalu diklik aja. Nah seperti ini, tinggal klik kanan save image as seperti ini. Anda silakan simpan misalnya di desktop contohnya ya, contoh 1 seperti itu. Nah Anda bisa klik ini lagi, di save lagi image seperti ini, kemudian misalnya contoh 2 seperti itu, dan seterusnya. Setelah nanti Anda dapat fotonya, jangan lupa juga copy ininya ya. Ini tinggal di copy deskripsinya, lalu masukkan nanti di deskripsinya seperti ini. Klik kanan, di copy aja, lalu masukkan di toko Anda, misalnya di Shopee atau misalnya di Lazada seperti itu. Jadi yang paling penting adalah mendapatkan supplier ini yang benar-benar dipercaya. Jadi teman-teman tugasnya mencari supplier, lalu tanyakan ke mereka bahwa bisa dropship dan harganya bisa diskon berapa, seperti itu ya. Itu yang paling penting dari mencari supplier. Berikutnya yang kedua adalah Anda harus membuat tokonya. Nah Anda terserah mau membuat toko di mana, bisa Anda buat di Facebook ya, marketplace, atau misalnya Anda buat juga di Shopee ya, atau misalnya Anda juga bisa jualan di Bukalapak atau bahkan di Lazada. Terserah Anda mau buat toko di mana. Baru kemudian yang ketiga, setelah Anda buat tokonya, jangan lupa untuk setting tokonya sebaik mungkin ya teman-teman. Jangan asal jadi. Jadi Anda bisa membuat desain-desain yang bagus supaya toko Anda ketika dilihat orang tuh benar-benar profesional. Nah ini penting banget. Jangan cuma sekedar buat toko asal ada aja, maka nanti konsumen akan melihat oh tokonya sembarangan, biasa aja.
maka konsumen akan segera kabur dan memilih toko yang lain. Itu sebabnya saya menyarankan desainnya juga harus benar-benar ciamik atau bagus ya. Nah, selanjutnya adalah silakan Anda buat promo-promo menarik supaya ketika konsumen sudah melihat toko kita, melihat produk-produk kita, mereka dengan cepat tertarik. Yaitu salah satunya yaitu membuat diskon, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ragu membuat diskon. Itu sebabnya saya ajarkan biasanya satu teknik sederhana, yaitu contohnya nih, misalnya Anda punya modal produknya itu 50.000 ya. Misalnya modal produknya 50.000, Anda bisa buat harganya menjadi 100.000 dulu ya. Makanya tadi di awal udah saya katakan kalau bisa naikin aja maksimal 2 kali lipat. Setelah itu Anda diskon dari 100.000 sehingga harganya lebih bagus gitu ya. Jadi nanti harganya ada harga coret gitu dari 100.000 menjadi misalnya 70.000. Anda masih tetap dapat 20.000 gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan yang kurang jelas ya, materi-materi yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah, atau bahkan teman-teman bisa ikutan ya di grup khusus mentoring saya yang gratis. Teman-teman bisa ikut di situ. Anda akan banyak belajar tentang seputar dunia bisnis online, dan jangan sungkan untuk bertanya ya. Mungkin itu aja video kali ini, cara kita belajar dropship yang paling singkat. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe aja video ini dan sebarkan di sosial media teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya dan pelajaran berikutnya. Sukses untuk kita semua. See you, bye-bye.